Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pengadilan Agama Muntai. Kita berjumpa kembali di podcast Pengadilan Agama Muntai. Kita bikin podcast ini dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita, baik itu melalui email atau chat terbut di website, di WhatsApp ataupun di SMS informasi, serta the most of pertanyaan yang ada di buku informasi Pengadilan Agama Muntai. Nah, langsung aja kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang paling banyak dan yang paling sering ditanyakan di Pengadilan Agama Muntai. Kebetulan di depan saya ini adalah pegawai PTSP, atau dia ini bisa dibilang petugas yang bisa menerima perkara ya Mas ya. Betul sekali. Iya. Oke, langsung saja nih ada beberapa pertanyaan. Banyak sekali yang menanyakan tentang bagaimana cara melakukan pendaftaran atau membuka sidang di Pengadilan Agama Muntai. Sebelumnya saya pengen kenalin, ini Mas Marjuki Nakma, tugas PTSP, dan saya Anjar Matasari sebagai host di podcast ini. Silakan Mas Marjuki buat ngejawab pertanyaan yang pertama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua yang ingin daftar di Pengadilan Agama Muntai, sebenarnya untuk mendaftar itu terbagi dua. Ada yang secara offline datang langsung ke kantor, ada yang juga secara online. Nah, untuk secara offline atau datang langsung ke kantor itu tinggal bawa, misalnya kalau ingin gugat cerai, cuman bawa KTP sama buku nikah ya. Nah, di sini nanti kita akan bantu semua untuk pendaftarannya, dari pembuatan gugatan sampai ke pendaftaran, mungkin seperti itu. Oh gitu ya, tapi bagaimana nih cara langkah awal yang dilakukan oleh masyarakat atau kawan-kawan kita yang pengen daftar? Mulai dari datang dari dulu, berarti mereka datang dulu ke kantor Pengadilan Agama, kemudian ketemu sama siapa nih yang duluan? Nah, betul sekali. Ketemu satpam ya? Jadi ketika mereka datang, yang pertama mereka harus ketemu sama satpam dulu, menginformasikan apa ya tujuan mereka ke sini kan. Nah, setelah itu satpam mengarahkan ke meja informasi. Nah, disitulah nanti diarahkan apa yang diperlukan oleh masyarakat ataupun yang kita sebut biasanya adalah para pihak. Nah, dari informasi tersebut baru kita arahkan lagi ke Posbakum, karena Pengadilan Agama Muntai mempunyai Posbakum, Pusat Bantuan Hukum. Di situ nanti para masyarakat atau para pihak dibantu dalam pembuatan permohonan ataupun gugatan. Nah, dari Posbakum tersebut masyarakat langsung ke pendaftaran. Nah, setelah itu langsung membayar biaya perkara, selesai. Jadi setelah pendaftaran kita bantu semua dari awal sampai akhir, masyarakat sudah bisa bersidang di Pengadilan Agama Muntai, seperti itu. Wow, keren banget ya. Tapi di antara alur tersebut, kira-kira masyarakat ini dapat nomor antrian gak sih ya? Kalau nomor antrian itu Pengadilan Agama Muntai menyiapkan mesin antrian ya, yang mana agar masyarakat yang datang itu tidak artinya tidak Main robot gitu ya? Iya, main robot, betul sekali. Jadi masyarakat kita siapkan nomor antrian dan juga masyarakat kita kasih kalung. Jadi ada semacam identifikasi lah buat masyarakat tersebut ya. Dia sebagai orang yang baru masuk ataupun orang yang sudah berperkara. Di situ kita bisa membedakan. Jadi boleh saya potong, mungkin ini maksudnya ya, ketika dia datang ketemu satpam, terus nanti satpam ngarahin buat ngambil antrian sidang. Iya, di mesin antrian sidang. Kemudian nanti para pengunjung tersebut dibedain ya? Dibedain. Mana pakai name tag dengan warna ya? Warna yang mana baru sebagai tamu, yang warna merah ya. Terus yang udah berperkara tuh warna hijau. Saksi dan advokat ada lagi juga name tagnya. Terus kalau udah seperti itu bayarnya gimana nih, bayarnya buat bayar sidang? Kalau untuk bayarnya sendiri, Pengadilan Agama Muntai itu tidak boleh langsung menerima pembayaran secara cash. Jadi untuk pembayaran bisa transfer ataupun langsung ke Bank BRI. Nah, Pengadilan Agama Muntai juga menyiapkan satu kartu untuk para pihak yang beracara di Pengadilan Agama Muntai. Dengan kartu tersebut, para pihak dianggap sebagai nasabah prioritas di BRI. Jadi seandainya di Bank BRI itu banyak orang yang ingin bertransaksi, dengan kartu tersebut para nasabah bisa langsung tanpa antri.
Nah, itu juga memotong waktu buat para pihak agar bisa langsung secepatnya balik ke kantor Pengadilan Agama Amuntai biar perkaranya cepat selesai. Mungkin seperti itu. Keren banget ternyata ya, Pengadilan Agama Amuntai tuh udah kerjasama dengan Bank BRI gitu buat bayar perkara tanpa antri, seperti layaknya nasabah prioritas. Keren, mantap. Terus ada lagi nih yang pertanyaan yang paling sering. Ini contoh nih kayak Mbak Ristiana, bisakah buka gugatan cerai melalui online? Oh, tentu bisa. Pengadilan Agama Amuntai juga menerima perkara secara online. Jadi bagi masyarakat yang ingin berperkara secara online, dia yang pertama harus mendapatkan akun. Nah, untuk akun tersebut bisa hubungi di WhatsApp-nya Pengadilan Agama Amuntai. Nah, di situ nanti kita bisa tukar data dan data tersebut didaftarkan sebagai akunnya kalau kita sebut ada ekot ya. Di sini juga tersebut ekot corner ya. Nah, di ekot corner ini kita daftarkan akun tersebut. Setelah masyarakat mendapatkan akun, dia bisa mendaftarkan perkaranya lewat rumah dengan pembayaran juga secara online, dan dengan hal tersebut tinggal nunggu sidangnya aja lagi nanti. Untuk panggilan sidangnya pun bisa langsung lewat SMS dan email. Yang mana Pengadilan Agama Amuntai memberi fasilitas SMS notifikasi perkara dan email untuk panggilan sidangnya. Oh, jadi bisa dibilang kita tuh udah bisa daftar secara online. Betul. Yaitu lewat ikot ini ya. Ikot ini yang dimana para pengguna wajib punya email yang aktif ya. Wajib punya email yang aktif. Nah, perlu diketahui di Pengadilan Agama Amuntai, untuk daftar ikot selain offline datang ke kantor kita buat dapetin akunnya, juga bisa online melewati WhatsApp Pengadilan Agama Amuntai ataupun charterbooth di website Pengadilan Agama Amuntai. Keren. Oke, kemudian yang terakhir nih, bagaimana penggugat berada di luar provinsi? Contoh nih kayak ada pertanyaan dari Taurus Boy gitu. Cerai talak tapi posisi yang bersangkutan berada di luar pulau, tetapi yang tergugat itu ada di wilayah yurisdiksi kita di Pengadilan Agama Amuntai. Gimana tuh cara ngurusnya? Nah, jadi kalau seandainya ini kan untuk perkara cerai talak ya. Kalau untuk perkara cerai talak, kalau seandainya si pemohon tersebut berada di luar wilayah Amuntai ataupun misalkan jauh dari Amuntai, itu tinggal WhatsApp aja ke Pengadilan Agama Amuntai untuk didaftarkan akunnya. Nah, ketika akunnya sudah terdaftar, dia bisa mendaftarkan perkara lewat ekot. Tapi nanti untuk persidangan tetap harus datang ke Pengadilan Agama Amuntai. Karena untuk persidangan kita masih harus datang ke sini ya. Tapi untuk pendaftaran dimanapun mereka berada, kita bisa layani dengan online. Oh gitu ya. Tapi untuk masa pandemi kali ini sebenarnya for your information, pengadilan seluruh Indonesia itu sebenarnya udah bisa bersidang melewati online ya, e-litigation namanya. Cuman karena suatu hal, beberapa hal gitu, Pengadilan Agama Amuntai mungkin terbatas di alat ya Mas ya. Iya, tapi diusahain untuk bisa bersidang melalui e-litigation itu yaitu persidangan online. Ya, semoga kedepannya kita bakal punya alat yang memadai. Amin. Dan pekerjaan kita bisa maksimal untuk masyarakat ya Mas ya. Oke, people, sobat Pengadilan Agama Amuntai, kali ini mengenai pendaftaran baik itu offline maupun online serta biaya pendaftaran cukup sekian. Jangan lupa kalian juga harus pantengin terus podcast kita karena ini akan membahas lebih lanjut mengenai pendaftaran, yaitu berapa sih panjar biaya perkara yang harus dikeluarkan oleh para pendaftar di setiap kabupaten atau kecamatannya. Berhubung kita ada 2 wilayah ya Mas. Betul. Ya, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan. Dan juga biaya panjar perkara bagi yang berada di luar pulau ataupun di luar kabupaten kita. Oke. Sampai berjumpa kembali di podcast kita selanjutnya. Stay safe and stay healthy. Saya selalu. Tetap terus pantengin podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.